Misteri Begu Ganjang, hantu terseram dalam legenda Batak. Horas! Dongan BK, apakah kalian ingat cerita seram semasa kecil? Misalnya, saat maghrib tidak boleh keluar rumah karena katanya nanti bisa diculik hantu. Atau mungkin kisah menyeramkan tentang gedung sekolah yang ternyata bekas kuburan angker. Kali ini, kita akan membahas kisah misteri yang tidak kalah seram dari tanah Batak, yaitu Begu Ganjang. Sosok Begu Ganjang atau Si Gumoang sangat dikenal oleh masyarakat di Sumatera Utara. Makhluk gaib ini diyakini sebagai pembawa petaka yang muncul secara misterius dan menebar ketakutan. Perawakannya digambarkan bagaikan iblis dengan tubuh besar dan tinggi. Tampilan wajahnya mengerikan, seakan-akan siap menerkam siapa saja yang melihatnya. Dikatakan bahwa seseorang yang bertemu dengan Begu Ganjang bisa lari terbirit-birit, bahkan sampai terkencing-kencing karena ketakutan. Sebenarnya, Begu memiliki banyak jenis, seperti Silobean, Silan, Sombaon, dan Ganjang. Nah, di antara semua itu, Begu Ganjang adalah yang paling ditakuti. Lantas, mengapa Begu Ganjang begitu menyeramkan? Mari kita bahas lebih lanjut. Pertama, apa itu Begu Ganjang? Begu Ganjang adalah makhluk gaib yang konon digunakan dalam ritual ilmu hitam seperti santet atau teluh. Menurut cerita masyarakat Batak, Begu Ganjang memiliki tubuh besar dan memanjang, rambut hitam lurus, serta raut wajah yang sangat menyeramkan. Bahkan, dikabarkan giginya runcing seperti gergaji, siap mencabik siapa saja yang berani mengganggunya. Masyarakat percaya bahwa jika seseorang tidak sengaja melihat Begu Ganjang, lebih baik segera mengalihkan pandangan dan mengabaikannya. Sebab, semakin lama seseorang menatapnya, tubuh Begu Ganjang akan semakin membesar dan semakin menyeramkan. Mitos ini begitu kuat di kalangan masyarakat Batak, hingga banyak orang yang menghindari berjalan sendirian di malam hari, terutama di daerah yang dikenal angker. Kedua, bagaimana awal kisah Begu Ganjang? Menurut cerita turun-temurun, awalnya Begu Ganjang hanya digunakan oleh nenek moyang masyarakat Batak sebagai penjaga perkebunan. Mereka percaya bahwa Begu Ganjang dapat mengusir pencuri buah atau hasil panen lainnya. Namun, sifat manusia yang selalu ingin lebih akhirnya menemukan cara lain untuk memanfaatkan kekuatan Begu Ganjang. Tidak lagi sekedar menjaga kebun, Begu Ganjang mulai diperintah untuk menyakiti orang yang tidak disukai. Mereka yang memiliki dendam atau iri hati memanfaatkan makhluk ini untuk mencelakai lawan mereka. Konon, ada satu tanda khas yang selalu muncul pada korban Begu Ganjang, yaitu bekas memar biru di leher. Bekas ini dipercaya sebagai jejak dari serangan makhluk tersebut. Begu Ganjang semakin dikenal sebagai makhluk yang berbahaya, hingga akhirnya menjadi legenda yang begitu ditakuti di tanah Batak. Ketiga, ternyata ini penjelasan ilmiah Begu Ganjang. Meskipun banyak orang percaya pada keberadaan Begu Ganjang, fenomena ini sebenarnya bisa dijelaskan dengan pendekatan ilmiah dan budaya. Dalam literatur budaya Toba yang lama, sebenarnya istilah Begu Ganjang tidak pernah ditemukan. Lantas, dari mana asal-usul cerita ini? Pada zaman dahulu, masyarakat menggunakan kata begu untuk menyebut sesuatu yang tidak terlihat dan menjadi penyebab penyakit. Saat itu, ilmu kedokteran modern belum dikenal di pedalaman Sumatera Utara. Oleh karena itu, jika ada seseorang yang tiba-tiba sakit atau meninggal mendadak, terutama anak-anak atau orang muda yang masih lajang, maka penyebabnya dianggap sebagai gangguan begu. Padahal, bisa saja orang tersebut terkena penyakit menular atau virus yang saat itu belum dikenal oleh masyarakat. Dengan berkembangnya zaman, kepercayaan terhadap begu pun mulai bercampur dengan mitos dan cerita rakyat. Dari sinilah lahir legenda Begu Ganjang yang semakin lama semakin menyeramkan. Keempat,
Apakah begu ganjang masih ditakuti saat ini? Meskipun zaman sudah modern, mitos begu ganjang masih tetap hidup di tengah masyarakat Batak. Beberapa orang masih percaya bahwa makhluk itu benar-benar ada, terutama di desa-desa yang masih kental dengan adat dan kepercayaan leluhur. Namun di sisi lain, banyak juga yang mulai menyadari bahwa begu ganjang hanyalah mitos yang berkembang dari ketidaktahuan di masa lalu. Bagaimanapun juga, cerita tentang begu ganjang tetap menjadi bagian dari warisan budaya yang menarik untuk dipelajari. Terlepas dari benar atau tidaknya, kisah ini mengajarkan kita tentang bagaimana masyarakat zaman dahulu memahami dunia di sekitar mereka dengan cara mereka sendiri. Jadi, bagaimana dengan BK? Setelah mengetahui kisah ini, apakah kalian masih takut dengan cerita begu ganjang? Atau justru semakin penasaran dengan misterinya?